Oh ya, aku mulai dulu sini. Halo Kak, gimana kabar hari ini? Mbak, baik. Mbak sendiri gimana ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan ke sini? Tadi sempat macet, tapi alhamdulillah sampai sini dengan selamat. Alhamdulillah. Baik, sesi konseling hari ini Kakak bisa ceritain apa aja yang Kakak rasain, bebas mau mulai dari mana, mau cerita apa. Jadi silahkan dikeluarin aja unek-uneknya sebebas-bebas Kakak. Jadi saya ngerasa akhir-akhir ini kepribadian saya berbeda dari sebelumnya. Saya sekarang jadi lebih suka narik diri dari keramaian. Terus saya juga jadi mudah tersinggung dan sensitif. Saya juga jadi apa ya, kalau bisa dibilang saya jadi kurang kayak punya trust issue sama orang lain, dan jadi people pleaser juga sih, karena saya lebih utamain kebahagiaan orang lain dibandingkan diri saya sendiri. Jadi kayak skala prioritasnya tuh orang lain dulu baru diri saya sendiri. Oh, jadi Kakak merasa punya trust issue terus merasa jadi people pleaser ya. Nah, menurut Kakak tuh masalahnya tuh gimana bisa sampai Kakak berubah jadi kayak gitu tuh ya? Kalau setelah saya tarik ulur dari pengalaman yang saya alami, saya ngerasa itu semua kejadian itu terjadi ketika saya ini sih punya hubungan yang mungkin bisa dibilang terjebak di hubungan yang toksik ya. Karena kayak saya tuh kayak nge-copy paste sifat mantan saya ini ke saya gitu loh. Jadi kayak saya dapat perlakuan itu, terus saya sekarang jadi kayak gitu. Kayak misalnya mantan saya itu gampang curigaan sama saya, dan saya setelah saya putus dari dia tuh saya jadi gampang curigaan juga sama orang gitu. Terus kayak mantan saya ini tuh ya gimana ya, pokoknya intinya tuh apa yang mantan saya kasih ke saya jadi saya kasih ke orang lain juga sih, berkelanjutan gitu. Jadi walaupun udah berpisah ya sekarang masih ke bawah gitu ya sifat-sifatnya dari dia. Kalau boleh tahu Pak, selama Kakak pacaran sama dia itu bagaimana ini, boleh diceritain lagi? Kalau bisa dibilang yang kayak saya bilang bisa dibilang toxic banget sih. Jadi kayak misalnya dia tuh terlalu ngekontrol saya gitu loh. Jadi kayak saya balas chat lama dikit tuh dia kayak nuduh saya, dibilang saya selingkuh gitu-gitu. Terus kayak saya dibilang deket sama cowok lain, atau ya pokoknya saya nggak bisa asik sama diri saya sendiri. Jadi kayak 24 jam per 7 tuh benar-benar di bawah pengawas dia. Terus kayak semua sosial media saya dipegang sama dia. Terus habis itu pokoknya tuh saya merasa pokoknya apa ya, benar-benar dikontrol sama dia. Terus nah ini tuh jadi berpengaruh ke saya gitu loh. Terus habis itu dia juga kasar secara fisik sama verbal. Saya pernah dapat kekerasan fisik dari dia, terus saya juga dapat kekerasan verbal dari dia ya, yang itu lumayan mengguncang mental saya gitu. Bisa diceritain Kak, kekerasan fisik atau kekerasan verbal itu bagaimana? Kalau kekerasan fisik itu saya pernah dicubit, dipukul itu sampai biru. Terus kalau misalnya kekerasan verbalnya ya paling kayak tolol gitu ibu gitu ya, pokoknya bener-bener kayak toksik lah gitu. Nah ini tuh saya ngerasa kenapa saya jadi berbeda tuh, karena ini tuh kena ke pasangan baru saya gitu loh. Maksudnya yang tadinya saya terima, ini saya yang pelakunya sekarang gitu loh. Bukan untuk kekerasannya, tapi kayak misalnya saya jadi gampang curiga sama pacar saya yang sekarang, padahal dia nggak ngapa-ngapain, jadi saya yang jadi gampang curiga gitu. Terus kalau dia bisa dibilang cemburuan, juga cemburuan, cuman nggak cemburuan yang berlebihan kayak gitu loh. Kayak misalnya sama tuh, kayak misalnya kalau misalnya waktu awal-awal pacaran sama yang sekarang tuh saya ini apa namanya, kayak misalnya dia balas lama dikit, saya juga curiga kayak dulu yang dilakuin mantan saya gitu. Cuman untuk kekerasannya saya nggak ini, karena kayak udah cukup bisa aja gitu. Jadi
jadi yang kayak sekarang itu gara-gara pengalaman pacaran sama yang toksik kayak gitu. Jadi menurut kakak yang bikin kakak kayak gitu benar-benar karena cuma itu aja atau apa ada yang lain atau bisa diceritain lagi? Kalau untuk itu sih, untuk pribadinya sekarang ya, itu kayaknya cukup itu deh, maksudnya cukup emang dari kalau ya dilihat dari ditarik ulur ke belakang itu emang karena kontennya ini, karena sebelum pacaran sama dia tuh saya lumayan aktif organisasi dan lumayan apa ya, sering berinteraksi keluar gitu loh. Kalau sekarang tuh saya lumayan takut sama keramaian, jadi nggak percaya diri, terus kayak ya udah narik diri saya gitu. Nah terus kayak pernah suatu waktu misalnya saya punya lingkungan teman, saya ngapain sama dia tuh saya berpikiran kalau oh ya udah dia bakalan ngomong gue loh gitu. Nah itu sih saya ngerasa dapat itu semua semenjak kejadian pacaran sama yang sebelumnya ini. Jadi selama kakak pacaran sama dia tuh kakak merasa dapat banyak pengaruh buruk gitu ya? Gitu. Jadi sebelum pacaran sama dia sama setelah pacaran sama dia tuh kepribadiannya kakak berubah gitu ya? Iya, sampai mama saya, ibu saya tuh bilang kalau kamu jadi beda loh. Tadinya kamu tuh punya bakat buat, maksudnya kayak kamu tuh tadinya gampang lo bersosialisasi, sekarang tuh jadi kaku, terus jadi kayak banyak takutnya sih, lebih kayak yang tadinya percaya diri kemana-mana gitu. Sampai kayak aku tuh dulu ikut seleksi OSIS gitu, abang none saya ikut. Nah tapi sekarang saya kayak ngerasa nggak punya kemampuan apa-apa gitu sih semenjak pacaran, semenjak kejadian yang dari mana saya ini. Karena kakak udah merasa nih ya, gara-gara pengalaman buruknya tuh aku jadi kepribadian kakak jadi berubah banget gitu ya, dapat pengaruh buruk. Terus karena kakak udah sadar nih apa aja yang berubah, terus karena apa gitu, kakak udah ngapain aja buat berusaha buat itu, atau orang sekitar kakak bagaimana selama mendukung kakak untuk berubah jadi lebih baik atau untuk move on gitu? Kalau untuk move on sebenarnya nggak ada cara apa ya, tapi kalau misalnya saya sih akhirnya ini, kalau untuk karena saya jadi beda gitu ya, jadi nggak bisa sekarang, jujur saya jadi nggak bisa cerita sama orang-orang gitu loh, karena punya trust issue tadi, saya jadi takut buat cerita. Jadi saya tuh sekarang akhirnya ini suka bikin diary sih, diary saya. Jadi apa yang saya rasain saya curahin di diary. Terus habis itu kalau bentuk dukungan dari lebih ke keluarga sih ya, kalau keluarga itu jadi kayak suka ngajak jalan gitu loh, jadi kayak ya udah gitu. Terus kalau misalnya emang dirasa saya butuh sendiri, orang tua tuh jadi kayak tahu gitu loh, ya udah biarin dia sendiri dulu buat lebih ke regulasi emosinya dulu gimana gitu. Kalau misalnya dipaksa jalan-jalan kan juga, tapi pikirannya ini kan juga jadi nggak bisa bebas apa ya namanya, nggak bebas juga gitu loh. Nah terus kalau misalnya dari temen paling ya support sih, dia kayak yaudah lo nggak usah dipikirin dulu, tapi kan namanya itu pasti dipikirin deh, cuman mereka kayak apa ya, kayak ya udah ngajak main gitu sih, walaupun masih kaku. Nah bahkan tuh teman sendiri aja yang beneran udah deket banget, gara-gara kejadian yang kemarin itu jadi kaku juga ke temen ini. Karena ini ya transisinya jadi pasti berat banget ya, sampai se-ngefek itu gara-gara satu orang yang sangat toksik ini, pasti berat banget ya. Makanya hebat banget sih bisa survive sejauh ini dan bisa sekarang udah bisa dapat pasangan baru lagi kan ya kak. Kalau pacaran yang sekarang gimana kak? Kalau yang sekarang jauh beda gitu. Jauh ini lebih dewasa, kayak dia juga sebelum sampai ini saya juga ceritain gitu loh, punya pengalaman kayak gini, nerima atau enggak. Terus alhamdulillahnya dia nerima, terus dia kayak bantu aku buat sembuh gitu loh, bantu saya buat sembuh. Jadi saya ditemenin ke psikolog sama dia gitu. Terus kayak kalau misalnya jujur semenjak kejadian ini tuh kayak ngerasa punya trauma dan gampang banget ke-trigger gitu loh. Kayak misalnya nih ada kasus selingkuhan gitu di medsos yang sampai kekerasan fisik, itu tuh lumayan ke-trigger, jadi kayak tiba-tiba nge-freeze, terus jadi gampang nangis, terus akhirnya nanti curiganya ke pasangan ini, kamu kalau kayak gini gitu. Nah tapi untungnya tuh pasangan yang sekarang benar-benar support sih, alhamdulillahnya nggak kontrol, kayak ya nggak toksik yang Ya
Ya kalau dari cerita kakak ya pasti wajar banget ya kalau melihat cerita-cerita atau berita-berita yang wah relate ya emang pengalaman yang pernah dirasain pasti ke trigger ya. Apalagi buat bener-bener pulih dari kejadian itu kan pasti nggak butuh waktu yang singkat, pasti butuh waktu yang lama, dan itu pun berangsur-angsur. Sejauh ini aku udah hebat banget, udah bisa bertahan, udah bisa sekarang mungkin udah bisa mulai terbuka lagi ya. Terus alhamdulillah ya dari pasangan yang baru udah bisa masuk bertiga dan lebih pengertian ya, nggak toksik lagi kan ya. Alhamdulillah dia lebih support sih, kayak ya udah gitu, kayak nerima aku apa, maksudnya nerima apa adanya gitu, terus gak banyak nuntut kayak yang ya kayak dulu kan kalau apa apa harus laporan gitu. Kalau ini enggak, kayak ya udah punya, dia tahu aku punya dunia sendiri, dia juga punya dunia sendiri, jadi kayak ya udah jalanin dulu dunianya masing-masing, nanti kalau ketemu baru cerita gitu sih. Lebih suportif aja yang sekarang. Kalau dulu kan dunia aku tuh harus diisi dia gitu loh, kayak apa dia. Kalau dari kakak ada lagi tuh yang mungkin boleh ceritain?